Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musyawarah SD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwungu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Kaliwungu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6B SD Negeri Kaliwungu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya karena Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk duduk di sini membantu saya dalam melaksanakan tugas CGP ini. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya masih dalam tahap belajar. Jadi nanti apabila saya dalam menyampaikan materi ada kekeliruan, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Dan materi ini merupakan materi yang saya dapat di pendidikan calon guru penggerak yang terdapat di penghujung modul, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materi budaya positif, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Saya minta untuk Pak Muhjin memimpin doa ya Pak. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina haqqa haqqa warzuqna istighfar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Muhjin. Memasuki materi yang pertama yaitu materi budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tentu saja Bapak Ibu di sini sudah mengenal saya ya Bapak Ibu. Ya. Namun di sini saya diminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Susi Yuliana, Guru SD Negeri Kaliwungu Kecamatan Bruno, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo, dengan fasilitator Ibu Sri Wahyuningsih MPD. Beliau berasal dari Banyumas, dan pengajar praktik yaitu Ibu Indah Puspitaningrum SPD SDMPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Silo. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang mencakup sikap, kebiasaan, perilaku, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Dan materi budaya positif di sekolah itu ada beberapa atau terdiri dari beberapa submateri, diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan ke-6 submateri tersebut karena terlalu banyak. Di sini saya hanya akan fokus kepada segitiga restitusi. Bapak Ibu tahu segitiga restitusi itu apa atau sudah pernah dengar? Oke, tidak apa-apa, nanti kita belajar bersama. Sebelum ke segitiga restitusi, saya akan membahas sedikit tentang keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang paham tentang keyakinan kelas? Belum. Oke. Oke, nanti saya minta Bapak Ibu menuliskan apa itu keyakinan kelas sepengetahuannya Bapak Ibu. Tidak salah, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai diberi nama dan ditempelkan di kertas plano yang sudah saya sediakan di depan. Ya Bapak Ibu, jelas? Salah tidak apa-apa, tidak akan saya hukum. Dan diusahakan jangan browsing ya Bapak Ibu, tidak boleh browsing. Sepengetahuan Bapak Ibu saja. Sepertinya di sini sudah ada yang browsing ini. Murah modern ya. Soalnya penasaran nggak apa? Yang kelas kalau. Ini posisi kita sebagai siswa atau mereka? Berarti jawabannya meyakinkan Ibu. Keyakinan kelas itu apa? Kalau sudah diberi nama, kemudian nanti saya minta ditempelkan di sini. Bebas, sepengetahuan Bapak Ibu. Salah tidak akan saya hukum. Diusahakan tidak boleh browsing ya Bapak Ibu. Ada yang belum membawa pulpen? Ada ini. Ditempel? Ya, boleh ditempel. Yang sudah, jangan lupa diberi nama, kemudian ditempelkan di depan di kertas plano yang sudah saya sediakan di depan. Di tengah ya Bu. Bebas. Sukanya di tengah. Oh, sangat apa? Salah ke tak bener kalau lagu susu ora jelas ke. Bu, ada yang contek-contekan. Itu namanya nih Bu. Ya, diberi nama. Enggak kok nama ini. Tidak usah diberi tanda tangan karena jenengan bukan artis, jadi saya tidak boleh tidak perlu minta tanda tangan. Kok ada kayak gitu nih. Nanti baik kan? Salin, disalin. Ya orang pacaran nempel di warna.
Emang paling lucu. Ibu. Ada Pak Mujin dan Pak Kamong ya? Belum. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Contekan itu Bu. Tidak apa-apa, saya sabar menunggu. Tulisannya pakai gundul itu, tulisannya Pakai alat tulisannya pun. Jangan jelek. Tak mendengar ben Pak. Ya, dia. Nah, ini sih juga baik. Ini masa ada tolongan. Oke. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah semua? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan pengetahuannya dengan tentang keyakinan kelas. Kemudian saya minta salah satu untuk membacakan hasil dari teman-teman yang sudah tertempel di papan plano. Saya boleh meminta bantuan Bu Sunarse? Boleh minta membacakan hasil dari teman-temannya yang sudah tertempel di kertas plano ya? Siap. Iya. Sama namanya disebut. Dari atas boleh, dari bawah boleh, dari tengah boleh, dari samping kanan boleh, dari samping kiri juga boleh. Bebas. Oh, enak atas. Oke, saya bacakan di atas. Dari Pak Karsani, keyakinan kelas yaitu keyakinan kalau punya kelas. Oh, berarti Pak Arsani yakin kalau beliau punya kelas. Kelas berapa Pak Arsani? Kelas 2A. Oh, kelas 2A. Oke, selanjutnya. Ini siapa? Oh, tidak bisa dibaca ternyata. Siapa itu? Tapi tidak ada namanya. Oh, tidak ada namanya. Dia. Oh, yang ada namanya dulu tidak apa-apa. Itu rahasia. Oh, Siapa punya namanya dari Pak Sarif yaitu keyakinan kelas adalah sebagai fondasi dan tujuan. Berarti Pak Saref itu pondasi dan tujuannya biar punya kelas itu ya Pak? Ya. Karena dia tukang bangunan jadi fondasi aja. Lanjut punya Bu Hani ya. Keyakinan kelas adalah meyakini bahwa kelas itu adalah tempat untuk anak-anak belajar di sekolah. Meyakini bahwa kelas itu adalah tempat untuk anak-anak belajar di sekolah. Terus dari Pak Thomas, keyakinan kelas adalah kepercayaan terhadap situasi belajar dan mengajar di lingkungan kelas. Dari Bu Yani, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan para siswa dalam suatu kelas bahwa mereka akan dapat mencapai tujuan baik secara bersama-sama. Dari saya sendiri. Keyakinan kelas adalah metode untuk mengaktifkan siswa untuk berbuat baik tapi dari dalam dirinya siswa tersebut. Oke, next. Yang ini dari Bu Riri. Dari Bu Riri. Ya. Nggak ada namanya juga. Apa tulisannya? Keyakinan kelas adalah aturan yang ditetapkan di kelas. Karena saya yang nempel. Jadi apa? Dari Bu In, keyakinan kelas adalah
dari Pak Muhsin. Keyakinan kelas adalah kelas harus nyaman, rapi, dan bersih. Berarti yang belum ini Amin. Bu Ani. Ada apa ada namanya? Berani. Maaf Pak. Keyakinan kelas adalah peraturan kelas yang disepakati bersama dengan murid. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Dari jawaban Bapak Ibu, ada yang nyerempet, ada yang nabrak, dan ada yang jauh. Nah, untuk itu lebih jelasnya coba kita ke next. Nah, coba sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Bapak Ibu jawabnya biar tidak ditangkap polisi, ya? Bukan ya Bapak Ibu? Nah, untuk pengaman kepala atau lebih tepatnya untuk keselamatan. Dan yang pertanyaan yang kedua, kemarin saat wabah corona menyerang negara kita diwajibkan untuk menggunakan masker dan cuci tangan. Itu fungsinya atau tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tidak menyerang debu. Ya, boleh. Intinya itu untuk keselamatan. Nah, jadi nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kemudian, keyakinan kelas merupakan suatu disiplin. Nah, ini pengertiannya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi, dulunya keyakinan kelas itu peraturan kelas yang biasanya dibuat oleh guru yang membuat, yang menempelkan di kelas juga guru. Murid-murid hanya menjalankan tanpa tahu nilai kebajikan apa yang dapat mereka ambil dari peraturan tersebut. Tapi semakin kesini, peraturan kelas tersebut diubah menjadi kesepakatan kelas dan kemudian sekarang menjadi keyakinan kelas. Jelas Bapak Ibu? Ya, Berarti pondasi salah tadi ya. Nah, keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Di sini ada tata cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, anak-anak diminta berpendapat kira-kira keyakinan kelas apa saja yang akan diterapkan di kelas kita.
Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa menilai keyakinan kelas yang penting, dan setelah terkumpul keyakinan kelas di kelas tersebut, kemudian guru memilih mana sih keyakinan-keyakinan yang cocok diterapkan untuk kelas kita. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya ada beberapa murid ibu ya, Bapak Ibu guru ya, usul tentang keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita Bapak Ibu guru boleh mengubahnya menjadi apa Bapak Ibu? Oke, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Yang terakhir yaitu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah jadi keyakinan kelasnya, kemudian kita sepakati bersama di kelas baik guru ataupun murid. Seperti itu ya Bapak Ibu? Jelas ya Pak Thomas? Jelas. Nah, oke, sekarang sudah selesai. Kita screening dulu biar semangat ya Bapak Ibu. Boleh. Ya, biar nggak ngantuk. Bapak Ibu boleh berdiri. Boleh berdiri semua. Biar perutnya yang habis makan bisa. Ikuti gerakan yang ada di depan ya Bapak Ibu. Oh, ada yang jadi model dulu. Oke. Oh iya, ada yang jadi model di depan. Siapa? Kak Harsani. Cewek sebaiknya itu seperti itu. Mbak Hani, ya Mbak Hani. Mbak Rifa. Berdua kalau nggak berani. Nah, berdua. Bapak, modelnya kan sudah ada di depan. Ya, kita mulai ulangi. Saya. Bumeri sama Bu Suci itu kan ya ada Bumeri. Salah kanan. Diputar ke bawah, diputar
Nah, sekarang sudah fresh kan Bapak Ibu? Ya, terima. Mereka kan? Sudah memperingat. Tadi Bapak Ibu saya dengarnya cuma yang digoyang-goyang. Pak rasanya pas sekali digoyang-goyang. Putar-putar. Sampai diputar-putar. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, sekarang kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu belum pernah dengar, sudah dengar atau belum tentang segitiga restitusi? Apa sih itu segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Segitiga biru. Sahabat Bapak Ibu, saya minta seperti tadi membuat seperti ini, dituliskan di kertas apa namanya ini, Mbak? Surat kita. Bukan. Plano. Kertas warna. Sticky note ya. Stick note. Ditulis lagi di kertas sticky note, kemudian diberi nama dan ditempelkan di kertas plano yang ada di depan. Jangan lupa diberi nama, alamat tidak usah. Nomor telepon. Segitiga restitusi. Clue-nya tidak boleh membuka HP ya. Usahakan jangan browsing, jangan nyontek ya Bapak Ibu. Dikasih clue, Bu, dikasih clue. Clue-nya adalah atau kata kuncinya adalah apa ya? Katanya lagi. Permasalahan. Permasalahan. Ya kan, Bu? Percintaan tentang percintaan. Jadi ada Bukan segitiga bermuda, segitiga restitusi. Clue-nya masalah. Clue-nya masalah. Satu belum punya kertas. Oh ya. Apa ya judulnya Nek? Masalah tanpa masalah. Iya. Kita lagi. Ya, tempel diberi nama. Masalah tanpa masalah apa Bu Ririn? Menyelesaikan masalah Tanpa masalah. Itu kan semboyan. Tanpa solusi. Pegadaian. Pegadaian. Pemecahan masalah. Nanti saya baca dulu. Oh iya. Mengajukan diri. Praktek ya Bu. Diputar putar. Mbak Susi, prakteknya judulnya. Sudah semua ya Bapak Ibu? Pak Kako sudah? Oke, kalau sudah katanya tadi Pak Karsani mau membantu saya membacakan hasil dari teman-temannya. Monggo dipersilakan. Ya.
Bacanya jangan dimelenceng-lencengkan ya Oh, Pak. ya. Ini yang lurus kan? Dan diselesaikan Pak Guru. Terima kasih, saya akan membacakan hasil dari tulisan Bapak Ibu semua. Saya mulai dari Pak Sarip. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah memecahkan masalah tanpa solusi. Ya, ini biasa tukang jadi. Lanjut dari Bu siapa ini ya? Nonem NN Nonem. Tuh, Bu Afifah. Oh iya. Nonen. Oh ya Pak Nonem namanya. Segitiga restitusi adalah jujur gak bisa menggambarkan atau mendeskripsikan apa itu segitiga restitusi atau no idea. Lanjut dari Bu Ririn, segitiga restitusi adalah kondisi menyenangkan. Jawaban beliau. Lanjut dari Bu Sunarse, segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut dari Bu Yani, segitiga restitusi adalah memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Lanjut dari Bu In, segitiga restitusi adalah 3 dimensi penyelesaian masalah. Dari Pak siapa nih ya? Gak ada namanya Pak Gato ya? Oh, dari Pak Izin. Hamba Allah. Allah. Ya, Hamba Allah, semoga jangan segera dipanggil Allah ya. Segitiga mengatasi persaingan, mengurangi persaingan. Pak RT, Pak RT, persaingan kita. Pak RT Bu. Iya itu. Cara mengatasi persaingan Pak. Lanjut dari Bu siapa Joy? Juga nggak ada namanya ya Pak Bapak mungkin. Bukan itu makan sadis. Oh ini saya ya. Segitiga restitusi adalah
Dan seorang anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Dan kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang membuat anak tidak merasa gagal. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan saat anak mengalami masalah dan kita mau membantunya. Pertama-tama atau tahap awalnya kita harus menstabilkan emosi anak terlebih dahulu. Dan selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah merujuk pada situasi di mana suatu tindakan atau keputusan dianggap benar pada awalnya, tetapi dalam perkembangannya tindakan tersebut terbukti tidak tepat, tidak akurat, atau bahkan merugikan. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Di sini juga ada beberapa kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang menipumu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi intinya, kalau validasi tindakan itu mencari tahu akar permasalahan yang anak-anak hadapi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya terstimulasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan pada tahap menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi misalnya gini Bapak Ibu, misalnya ada anak yang telat berangkat ke sekolah. Nanti anak tersebut kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama, tadi tahapnya apa harus segitiga restitusi? Apa Bapak Ibu? Ini tahapnya, sudah. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu intinya kita menenangkan kondisi emosi anak yang sedang mengalami masalah. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu
pagi berangkat sekolahnya jam berapa? Jam 7.15. Sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7. Itu artinya Dimas kira-kira telat apa waktu Dimas? Telat. Iya. Telat begini perbuatan yang baik atau salah Dimas? Salah. Tidak baik ya? Dan Ini tahap menstabilkan identitas. merupakan perbuatan yang salah. Tentunya setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, termasuk pasang itu juga pernah terlambat untuk menghadiri sebuah acara. Tapi di sini pasang tidak mencari siapa yang salah, tapi pasang mau membantu Dimas untuk mencari solusi atas masalah keterlambatan Dimas datang ke sekolah. Dimas punya alasan kenapa terlambat ke sekolah tadi? Nah, itu validasi tindakan salah mencari alasan kenapa anak tersebut terlambat. Mencari alasan masalah. Nonton TV sambil main handphone. Akhirnya dirinya kemalaman. Gitu. Baik Dimas, masih ingat dengan kesepakatan kelas yang beberapa waktu itu telah kita sepakati bersama? Masih ingat? Ya, apa intinya? Disiplin dan tepat waktu. Dimas yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Yakin? Baik. Sekarang yang Dimas lakukan supaya Dimas itu datang ke sekolahnya tidak terlambat dan tepat waktu serta disiplin, gimana caranya? Tidur lebih awal. Terus apa lagi nak? Terus memasang alarm. Memasang alarm. Oke nak, tidur lebih awalnya jam berapa kira-kira? Jam 8. Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, berarti sekarang jam 8. Kemudian berpasang alarm. Ya. Baik, pasang alarmnya itu sebelum sholat subuh aja supaya kita juga bisa melaksanakan sholat subuh bagus. Kemudian kira-kira kapan Dimas mau mulainya? Nanti, hari ini. Ya, baik, mulai hari ini Dimas akan mulai perubahan itu menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Dimas bisa? Iya, oke, tos dulu. Iya, Dimas pasti bisa menjadi lebih baik dan terima kasih Dimas boleh kembali ke kelas. Yaitu penerapan dari institusi pada kasus pertama anak yang terlambat. Di sini ada kasus yang kedua anak yang contek biasanya di kelas tinggi.
Messi ke sini? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu ya. Tadi pagi waktu kita ulangan PAI ya, Pak Guru PAI Bu Ririn, Pak kamu Mujib. melihat-lihat jawaban teman kamu. Teman samping kamu itu Karina. Berarti Messi mencontek. Betul tidak ya? Betul, Pak. Betul. Kira-kira mencontek itu perbuatan baik atau salah sih? Salah, Pak. Salah. Tahap stabilan. Perbuatan tidak baik dari ya. Gini sih, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Pak Sam. Pak Sam ini juga pernah berbuat salah. Messi pun pernah dengan mencontek tadi, berarti Messi juga berbuat salah. Tapi Pak Sam tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Pak Sam ingin membantu mencari solusi supaya Messi tidak mencontek lagi. Messi pasti punya alasan kenapa Messi tadi mencontek. Coba ceritakan sama Pak Sam, apa alasan tadi Messi mencontek? Tadi malam tidak belajar, Pak. Oh, tadi malam tidak belajar. Kenapa tadi malam tidak belajar? Mainan atau tidur? Mana? Mainan. Baik, ketika Messi tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengajarkan soal ya, betul? Betul. Iya. Messi masih ingat atas kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama waktu yang lalu. Ingat apa keyakinan kelas kita, Messi? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam Tidak. bertindak. Ya, Messi yakin bahwa sifat jujur itu diperlukan dalam diri kita, Messi. Yakin. Yakin. Baik, jika Messi sudah yakin, kira-kira apa yang harus Messi lakukan biar Messi tidak lagi mencontek? Karena mencontek ini Messi perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang kira-kira bisa Messi lakukan agar supaya Messi tidak mencontek lagi? Belajar, Pak. Belajar. Terus apa lagi Messi? Mengajarkan semampunya. Mengerjakan semampunya. Kemudian apa lagi Messi? Berdoa. Berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Oke, baik, Messi sudah tahu apa yang harus dilakukan ya? Iya, sudah. Baik, mulai hari ini Messi akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi ya. Iya, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya, terima kasih Messi. Pak Guru yakin Messi dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu nak. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi intinya itu apa Bapak Ibu? Apa ya segitiga restitusi intinya? Penyelesaian masalah. Membantu Menyelesaikan masalah. ya, upaya seorang guru untuk membantu muridnya mencari solusi atas permasalahan
Ya Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah buat video di sini, tapi saya mau menampilkan belum pede, soalnya belum sebagus ini. Coba, ya nggak apa-apa. Soalnya persiapannya juga kurang dan ngedit-ngeditnya juga belum ahli Pak. Berikut adalah simulasi dalam menerapkan 3 institusi di sekolah. Kasus yang pertama, ada seorang anak bernama Nancy sedang membuang sampah. Ini siswanya Bu Yani, kemarin saya pinjam. Guru galak ya. Saya tahu saya